Anda kembali di Anyusari pemirsa. Personel Brimob menemukan jenazah seorang lansia di dalam timbunan material longsor di lokasi bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat anggota Brimob mengetahui bahwa yang ditemukan merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya sesama anggota Brimob. Operasi pencarian korban bencana banjir dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara terus dilakukan. Personil Brimob menemukan jenazah seorang wanita dewasa bernama Turmalina Borusinaga, berusia 70 tahun di bawah material longsor. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat personil Brimob mengetahui bahwa jenazah yang ditemukan merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya, Aibda Simpson Pakpahan, anggota Kompi 1 Batalion C Sat Brimob Polda Sumut. Aibda Simpson Pakpahan sendiri tengah bertugas di lokasi berbeda saat jenazah ibundanya ditemukan rekan-rekannya. Meski diliputi suasana haru, personel Brimob tetap bekerja profesional, memastikan proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehormatan dan penghormatan kepada korban. Data dari Polres Sibolga hingga Rabu 3 Desember tercatat 56 orang meninggal, 9 orang terluka, serta 8 orang lainnya masih hilang diduga tertimbun material longsor. Sementara itu sebanyak 2.272 warga masih mengungsi karena rumahnya rusak. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemerintah terus berupaya memulihkan kondisi pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera. Hingga kini lebih dari 500.000 ton bantuan telah dikirimkan untuk korban bencana. Pemerintah memastikan upaya penanggulangan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terus berjalan. Tak hanya itu, bahkan Presiden Prabowo Subianto telah mengunjungi daerah terdampak di Sumatera secara langsung. Hingga kini pemerintah telah mengirimkan bantuan seperti obat-obatan, makanan, dan sembako dengan total jumlah yang dikirimkan lebih dari 500.000 ton. Presiden juga menginstruksikan jajaran terkait untuk membuka akses wilayah terdampak yang masih terisolir, termasuk segera mencari dan mengevakuasi korban bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus. Jadi tidak terdampak langsung, tapi terdampak tidak langsung karena akses logistiknya terputus. Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan agar jaringan komunikasi di wilayah terdampak bencana dipulihkan. Hingga kini, Telkom mengerahkan 2.498 personil untuk membantu recovery jaringan komunikasi di wilayah terdampak, agar komunikasi warga, kepala daerah, dan pemerintah bisa berjalan secara intensif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri segera membentuk tim khusus bersama dengan Kementerian Kehutanan untuk menyelidiki gelondongan kayu di banjir Sumatera. Polisi juga telah membebaskan seluruh pelaku penjarahan di sejumlah minimarket di Sumatera saat banjir bandang terjadi. Kapolri mengatakan pihaknya paham bahwa penjarahan yang dilakukan hanya karena warga terdesak butuh makanan. Tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Kita
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Yahya Khalil Stakuf menolak mundur dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Yahya Khalil Stakuf yang akrab disapa sebagai Gus Yahya menyatakan tetap sebagai Ketua Umum PBNU yang sah. Dalam keterangan pers yang digelar di kantor PBNU Jakarta Rabu sore, Yahya Khalil Stakuf menyatakan dirinya tetap pada posisi Ketua Umum PBNU. Gus Yahya menegaskan bahwa roda organisasi PBNU tetap berjalan normal di semua tingkatan. Selain itu, Gus Yahya juga menggarisbawahi kembali legitimasi posisinya sebagai Ketua Umum PBNU sesuai dengan mandataris Muktamar. Sedangkan hasil keputusan rapat syuriah terkait posisi dirinya tidak memiliki landasan hukum organisasi. Pernyataan yang dikatakan sebagai hasil rapat harian syuriah mengenai posisi saya itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena di luar kewenangan dari rapat harian syuriah itu sendiri. Dan dengan demikian maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh syuriah saja, ini tidak bisa dianggap sah. Sebelumnya konflik internal mendera Ormas Islam Nahdlatul Ulama. Yahya Khalil Stakuf diminta mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Desakan mundurnya Yahya Khalil Stakuf datang dari hasil rapat harian syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Dalam putusan tersebut, Gus Yahya tidak lagi memiliki hak, wewenang, penggunaan atribut dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan Ketua Umum. Surat itu meminta agar PBNU segera menggelar rapat pleno untuk membahas pemberhentian dan pergantian fungsionaris dalam struktur PBNU. Putusannya adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak, dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, maka keputusan rapat harian syuriah PBNU memutuskan untuk memberhentikan beliau dari jabatannya Ketua Umum PBNU. Di sisi lain, Gus Yahya menolak pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Yahya mengatakan, desakan mundur terhadap dirinya berasal dari informasi yang belum terkonfirmasi dan fitnah. Dalam setiap dinamika yang melibatkan pro kontra seperti ini, orang selalu menyebut-nyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita belum bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Ia mengklaim hasil rapat harian syuriah PBNU yang memecat dirinya tidak sah. Gus Yahya menilai surat keputusan itu tidak memenuhi aturan standar administrasi PBNU. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi Informasi Pusat menolak gugatan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KIP menyatakan Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pihak termohon belum menguasai arsip ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum. Bertanya kepada pemohon. Komisi Informasi Pusat menggelar sidang putusan sengketa informasi antara pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terhadap termohon Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI berkaitan dengan arsip ijazah Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Majelis sidang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan.
Adapun dalam sengketa ini, Bu Natwa Silalahi meminta Arsip Nasional untuk memberikan arsip ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk pemilu tahun 2014 dan 2019. Tak puas atas hasil putusan, pengacara Bu Natwa Silalahi mengaku akan melakukan proses hukum selanjutnya. Menerima putusan Komisi Informasi itu dapat memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh termohon. Kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh ANRI. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84, pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali, yang seharusnya disimpan oleh ANRI, ternyata tidak disimpan oleh ahli. Timnas U22 Indonesia siap berlaga di SEA Games 2025 dengan tekad mempertahankan emas. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore.